Selamat datang kembali di Solusi Channel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Tentunya kamu tidak salah klik. Karena apa? Karena pada video tutorial kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara memainkan stick di TKP agar aki awet setrumnya ya. Jadi arusnya itu awet. Jadi intinya adalah memainkan stick itu ketika kita di kedalaman itu jangan sampai terlalu jauh antara stick kanan dan kiri. Dan ketika di kedalaman juga jangan sampai stick itu kita mainkan di dalam ya. Jangan sampai kita mainkan di dalam. Karena apa? Karena ketika stick kita tonjokkan terlalu dalam, nanti ikan akan pingsan di dalam. Jadi cara memainkannya, kita taruh ujung stick di permukaan. Jadi sekitar 1 jengkal ya dari permukaan. Nanti ikan akan ketarik ke atas sehingga tidak pingsan di bawah. Kemudian untuk lebih dapat menjangkau ikan, stick kiri untuk jaring usahakan siaga untuk menyerok ikan. Karena apa? Stick kanan itu bermain. Maksudnya apa? Stick kanan itu dia yang berjalan ke kanan dan ke kiri, sehingga jaring itu berada di tengah. Itu adalah cara untuk mendapatkan ikan dengan cara menggiring ya. Jadi sistem seperti ini tercetus atas pengalaman kita di TKP. Ketika semua ikan berada di kedalaman, dia akan tertarik ke atas. Lalu perlu diingat juga, ketika kita mendapatkan ikan yang pingsan di bawah, usahakan stick dilepas. Maksudnya apa? Tombol powernya itu dilepas sehingga ikan akan sedikit bergerak, sehingga dia tidak nuncep ke bawah. Lalu dia akan bergerak lagi melayang ke atas untuk dapat kita sesek dengan jaring. Nah, seperti yang pada gambar ini stick kanan terlalu dalam sehingga ikan pingsan di bawah. Jadi harus saya mengambilnya dengan tangan karena tidak mampu naik ke permukaan. Nah, berarti kan ini sudah dapat kita naikkan. Dan ini adalah ikan bedek ya. Ikan bedek sejenis ikan nila namun berbeda. Dan ikan ini pergerakannya di air sangat cepat. Lalu ketika kita memainkan stick di atas untuk buruan kita seperti ikan gabus dan sejenis ikan water, itu dia akan melayang naik ke atas. Berbeda dengan ikan lele yang notabene sulit sekali untuk ditaklukkan dan jarang sekali ketika mendapatkan arus dia itu naik, dan lebih condong dia gampang pingsan itu di bawah. Itu adalah lele. Sehingga teknik-teknik seperti ini itu harus kita pelajari dan jangan sampai kita asal memainkan stick ketika di TKP. Untuk mendapatkan hasilnya maksimal, tentunya kita harus lebih punya pengalaman ya. Jadi lebih sering kita berada di TKP, lebih banyak pengalaman yang kita dapatkan sehingga kita bisa mempelajari pola ikan ketika di air. Dan ini adalah contoh saya memainkan stick yang kemudian disilang, kemudian main stick kanan ataupun kiri. Dan ketika ikan sudah banyak di depan dan kita mainkan stick, hanya jaring saja yang kita mainkan. Untuk stick kanan itu kita buat diam, tidak apa-apa. Stick kanan kita mainkan ke kanan dan ke kiri, tujuannya sambil menyebarkan arus, sambil kita menyerok ikan yang sudah pingsan atau sudah naik ke atas agar dapat kita taklukkan atau agar dapat masuk ke
ke jaring. Nah, seperti itu. Dan perlu diingat juga bahwasanya untuk bentangan setik ketika kita di kedalaman 1 meter ataupun kurang itu jangan sampai melebihi 1 meter ya. Karena apa? Karena di situ nanti pengaruhnya adalah di voltase aki yang akan cepat habis. Nah, ini seperti contohnya seperti ini. Jadi kita lebih condong memainkan setik itu pelan, tidak terlalu cepat. Karena apa? Persebaran arusnya terlalu jauh, sehingga kalau kita terlalu cepat, ikan akan sedikit merasa kena arus sehingga dia lari. Jadi lebih condong kita menggiringnya pelan-pelan agar dia tidak kembali melewati kita untuk ke belakang. Nah, seperti ini contohnya kita memainkan setik kanan ya, menjangkau bagian-bagian yang notabene itu jauh dari kita. Nah, seperti ini. Ini kalau kita bentangkan jauh ini semakin mendekat antara setik kanan dan kiri. Nah, tujuannya apa? Untuk ikan agar pingsan di antara 2 setik itu. Nah, itu adalah pengalaman ya, tentunya ini pengalaman. Nah, ini setik jaring kiri sambil mengambil ikan yang sudah pingsan. Demikian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, ini bentangannya jauh ini. Karena apa? Karena ini di dangkal. Kalau kita di dangkal itu kita bentang jauh tidak apa-apa karena tidak terlalu persebaran arus ke dalam, sehingga ikan mudah dinaikkan, sehingga persebarannya pun bisa maksimal. Akhirnya dari Solusi Channel, semoga tips-tips ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, dan tentunya teman-teman bisa lebih mendapatkan hasil yang maksimal di TKP. Dan sekedar info, untuk tipe setrum ikan yang saya gunakan ini di kedalaman kurang dari 1 meter, ini saya menggunakan tipe PSPS ya. Ini saya menggunakan tipe PSPS dengan suplai 24 volt masing-masing 5 ampere. Dan ini adalah hasilnya. Ikan yang dapat kita naikkan ada berde, ada wader, ada udang, semuanya bisa kita naikkan. Dan nah, itu sudah kelihatan ya. Nah, karena ini TKP-nya agak sepi karena di pegunungan. Semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.